rabbil alamin, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberikan kesempatan untuk mengikuti pembelajaran sejarah peminatan pada hari ini. Nah, anak-anak, bagaimana kabar kalian? Ibu berharap kalian semua dalam keadaan sehat walafiat sehingga dapat mengikuti pembelajaran sejarah peminatan dengan baik pada hari ini. Nah, anak-anak, Ibu sangat mengapresiasi kepada teman-teman semua yang telah mengerjakan tugas yang Ibu berikan pada pembelajaran di minggu sebelumnya. Namun ada juga loh teman kalian yang belum mengerjakan. Nah, Ibu berharap di tugas berikutnya semua teman-teman dapat mengikuti dan mengerjakan tugas yang Ibu berikan demi kebaikan kalian sendiri. Nah, anak-anak, kita melanjutkan materi pada pembelajaran sebelumnya. Jika pembelajaran sebelumnya kita membahas tentang kerajaan Majapahit sebagai kerajaan maritim di Indonesia, kali ini kita akan membahas tentang kerajaan Sriwijaya. Masih sama dengan kerajaan Majapahit, kita juga akan membahas tentang sistem pemerintahan, ada sistem ekonomi, ada kehidupan sosial masyarakat di kerajaan Sriwijaya, dan juga hasil-hasil kebudayaan dari kerajaan Sriwijaya. Nah, untuk itu mari kita melihat materi yang telah Ibu berikan. Kerajaan Sriwijaya merupakan salah satu kerajaan maritim di masa Hindu-Buddha. Kerajaan Sriwijaya terletak di wilayah Sumatera bagian selatan, berada di tepian Sungai Musi, sekitar kota Palembang saat ini. Kerajaan Sriwijaya didirikan oleh Dapunta Hyang pada abad ke-7, sekaligus menjadi raja pertama Sriwijaya dengan gelar Dapunta Hyang Sri Jayanasa. Sumber-sumber sejarah kerajaan Sriwijaya. Yang pertama, ada prasasti Kedukan Bukit yang berangkat tahun 682 Masehi yang berisikan nama dari Dapunta Hyang. Yang kedua, prasasti Talang Tuwo berisi perintah Dapunta Hyang untuk membangun Taman Sri Setra. Dan yang ketiga, ada prasasti Nalanda, dibuat oleh Raja Balaputradewa sebagai penanda hubungan kerjasama dengan Kerajaan Pala di Benggala, India Timur. Selain adanya sumber prasasti-prasasti, ada pula sumber yang berupa berita yang berasal dari luar negeri, misalkan dari Cina, India, dan Arab. Contoh dari berita Cina yang menyebutkan kerajaan Sriwijaya adalah berita dari Ising. Kehidupan pemerintahan kerajaan Sriwijaya. Sistem pemerintahan kerajaan Sriwijaya dapat dilihat pada prasasti Telaga Batu yang berisi tentang jabatan-jabatan di pemerintahan mulai dari bupati, panglima, pembesar, pegawai istana, hakim, dan kepala pasukan. Sama halnya dengan sistem kerajaan lain, kekuasaan raja di kerajaan Sriwijaya bersifat mutlak, sehingga semua kebijakan tentang kerajaan, kebijakan tentang pegawai kerajaan, dan kebijakan-kebijakan lain berada di tangan raja. Raja-raja yang pernah memerintah di kerajaan Sriwijaya. Yang pertama, Raja Dapunta Hyang Sri Jayanasa merupakan raja pertama sekaligus pendiri kerajaan Sriwijaya pada abad ke-7 Masehi. Berikutnya ada Raja Balaputradewa. Raja Balaputradewa berasal dari dinasti Sailendra, memerintah kerajaan Sriwijaya pada abad ke-7 sampai ke-8 Masehi dan berhasil membawa kerajaan Sriwijaya pada puncak kejayaannya. Kejayaan Sriwijaya tidak hanya dilihat dari luas wilayah dan kesejahteraan masyarakat,
tetapi dari kemajuan pendidikan. Bala Putradewa mengirim para pemuda untuk mendalami agama di India. Selain itu, Bala Putradewa juga membangun asrama-asrama sebagai tempat belajar untuk para pelajar agama Buddha di Sriwijaya. Berikut adalah peta luas wilayah Kerajaan Sriwijaya yang meliputi daerah Sumatera, Selat Malaka, Selat Bangka, Laut Jawa bagian barat, Bangka, Jambi Hulu, Semenanjung Malaya, hingga ke Tanah Genting, Kerah. Untuk lebih jelas, kalian bisa melihat pada peta yang telah Ibu sajikan di samping. Kehidupan ekonomi Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya merupakan kerajaan maritim yang menguasai perdagangan di wilayah Asia Tenggara karena menguasai Selat Malaka, Tanah Genting Kerah, dan Selat Sunda sebagai urat jalur perdagangan di wilayah Asia Tenggara. Sebagai pusat perdagangan, setiap kapal yang bersandar di pelabuhan Kerajaan Sriwijaya wajib membayar pajak pada raja. Selain pajak, penghasilan Kerajaan Sriwijaya juga berasal dari hasil ekspor komoditas yang ada di Kerajaan Sriwijaya. Barang ekspor yang dikirim ke Arab antara lain ada kayu gaharu, kapur barus, kayu cendana, gading, timah, kayu ulin, rempah-rempah, dan kemenyan. Sedangkan barang ekspor yang dikirim ke Cina antara lain gading, air mawar, kemenyan, buah-buahan, gula putih, gelas, kapur barus, batu karang, pakaian, cula badak, wangi-wangian, bumbu masak, dan obat-obatan. Koin sebagai mata uang Kerajaan Sriwijaya. Nah, berikut adalah contoh dari koin-koin yang digunakan sebagai alat tukar resmi dari Kerajaan Sriwijaya. Kehidupan sosial Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya menjalin hubungan baik dengan kerajaan yang berada di sekitar dan juga kerajaan dari kawasan lain, seperti kerajaan yang berada di India. Hal ini bertujuan untuk menjalin kerjasama di bidang perdagangan dan pendidikan agama. Hubungan baik ini dapat dibuktikan dengan catatan Ising bahwa terdapat 1.000 pendeta Buddha yang belajar di Sriwijaya. Hubungan baik Sriwijaya dengan berbagai kerajaan lain juga berdampak bagi kehidupan masyarakat di kerajaan, di mana masyarakat hidup rukun berdampingan dengan banyaknya orang asing yang berlalu lalang singgah di Sriwijaya. Kehidupan masyarakat sedikit banyak dipengaruhi oleh hal-hal tersebut. Di bawah ini adalah contoh dari ilustrasi kehidupan sosial dari masyarakat Kerajaan Sriwijaya di sekitaran Sungai Musi. Kebudayaan Kerajaan Sriwijaya. Sebagai kerajaan yang muncul di masa awal, Kerajaan Sriwijaya tergolong berkebudayaan tinggi. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya prasasti yang ditemukan. Prasasti tersebut berbahasa Sanskerta yang bercampur dengan bahasa Melayu kuno. Hal ini membuktikan adanya alkulturasi budaya dari luar dan budaya asli dari Kerajaan Sriwijaya. Hasil kebudayaan Kerajaan Sriwijaya dibagi menjadi dua. Yang pertama, kebudayaan yang berupa bangunan atau candi.
Yang kedua, kebudayaan berupa prasasti. Hasil kebudayaan berupa bangunan. Yang pertama yaitu Candi Muara Takus. Yang kedua, bangunan Suci Jambi. Dan yang ketiga adalah bangunan Suci Gunung Tuo. Hasil kebudayaan berupa prasasti. Yang pertama ada prasasti Kedukan Bukit. Yang kedua ada prasasti Talang Tuo. Dan yang ketiga ada prasasti Ligor. Nah, anak-anak, itulah pemaparan materi dari Ibu mengenai kehidupan masyarakat di Kerajaan Sriwijaya. Untuk mempermudah kalian untuk belajar, buatlah catatan-catatan poin-poin penting dari materi yang telah Ibu sampaikan. Nah, anak-anak, bagaimana materi yang telah Ibu sajikan? Apakah kalian sudah mengerti? Apabila ada materi yang belum mengerti, kalian dapat bertanya kepada Ibu melalui PJ atau bertanya di kolom komentar. Untuk pembelajaran sejarah pemerintahan pada hari ini, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.